kabar anak-anak ibu semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Eva. Kita akan mempelajari tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Yuk anak-anak ibu semuanya siap-siap, doa akan ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, anak-anak ibu masih ingat tidak dengan tepuk PPK? Yuk sama-sama kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, masih ingat ya? Alhamdulillah masih ingat walaupun kita sudah lama tidak bertatap muka dan menyanyikan tepuk PPK secara bersama. Yuk, kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, beserta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar. Siswa mampu menyebutkan cara menghadapi masa pubertas dengan baik. Kita akan mempelajari pengertian seni patung, ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung. Pengertian seni patung. Patung adalah benda tiruan manusia maupun hewan yang dibuat dengan teknik dipahat. Patung termasuk salah satu karya seni rupa. Ciri-ciri patung. Patung berbentuk 3 dimensi, memiliki ruang atau volume, panjang, lebar, tinggi, dapat dilihat dari segala arah, memiliki tekstur, warna, dan bentuk. Jenis-jenis patung. Berdasarkan bentuk, jenis patung ada 2. Figuratif, meniru bentuk secara alami, dan non-figuratif, tidak dibuat seperti bentuk figuratif atau alami. Berdasarkan jenis, ada 2. Pertama, zone de Bose, bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. 2. Relief, bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Berdasarkan fungsi, ada 6 jenis patung. 1. Patung religi, patung dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi pemeluk agama tertentu. 2. Patung monumen, patung untuk memperingati, mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah. 3. Patung arsitektur, patung yang dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. 4. Patung dekorasi, patung yang dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. 5. Patung seni, patung yang dibuat sebagai karya seni murni untuk dinikmati keindahan bentuknya. 6. Patung kerajinan, patung yang dibuat untuk dijual, biasa dibuat oleh para pengrajin. Berdasarkan corak ada 3 jenis. 1. Corak imitatif, realis, representatif. Patung ini berdasarkan tiruan dari bentuk alam, berdasarkan bentuk fisik, baik anatomi, proporsi maupun gerak. 2. Corak deformatif, patung yang telah banyak berubah dari tiruan alam, diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi pematung. 3. Corak non-figuratif atau abstrak, patung yang secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Mari anak-anak kita simak gambar-gambar jenis patung berikut ini.
bahan-bahan pembuatan patung. Ada beberapa bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat patung. 1. Bahan plastis seperti tanah liat, plastisin atau sabun batangan, kayu, batu, logam, dan gips. Teknik pembuatan patung. Ada 6 teknik dalam pembuatan patung. Yang pertama, teknik butsir merupakan salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, malam, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya sehingga tercipta karya patung yang memiliki nilai estetika. 2. Teknik modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. 3. Teknik merakit. Teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan cara merangkai bahan dasar patung kemudian merangkainya. 4. Teknik cor. Teknik ini biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. 5. Teknik membentuk merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. 6. Teknik pahat. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu granit, dan bahan dasar yang berstruktur keras lainnya. Persiapan dalam menghadapi masa pubertas. Saat memasuki pubertas, kebutuhan berteman menjadi lebih besar. Kamu akan membutuhkan teman untuk belajar bersama, berbagi cerita, dan mencoba hal-hal baru. Teman dan lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, kamu harus dapat memilih teman dengan baik. Pilihlah teman yang memiliki tutur kata dan tingkah laku yang baik, rajin belajar, jujur, dan selalu bersemangat melakukan hal-hal baik. Selain kebutuhan dalam berteman, kamu juga berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Pilihlah tayangan yang sesuai dengan usiamu. Jika menonton tayangan melalui internet, mintalah orang tuamu untuk memilihkan tayangan yang sesuai. Saat memasuki masa pubertas, kita juga harus menggunakan toilet terpisah, khusus untuk laki-laki atau perempuan. Sebelum menggunakannya, bersihkan terlebih dahulu toilet tersebut. Setelah selesai menggunakannya, bersihkan kembali dengan cara menyiram toilet hingga bersih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri video ini, jangan lupa anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang ada di classroom ya. Dan selalu ikuti protokol kesehatan 3M. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir agar virus corona ini segera berakhir dan kita bisa belajar bertatap muka kembali di sekolah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.